Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilaika nusyur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Bapak Ibu keluarga mukmin hafizakumullah. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita setelah kematian kita di malam hari. Dia Allah yang telah menamai tidur kita dengan wafat. Walladzi yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Karenanya kita begitu bangun tidur diminta untuk bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami. Wa ilaihi nusyur. Segala puji juga bagi Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan kita bisa beribadah subuh berjamaah di masjid. Yang ayatnya dibacakan oleh imam kita jazakallahu khair, bahwa ternyata setelah menjaga subuh berjamaah di masjid, menjaga salat 5 waktu yang secara spesifik, secara khusus pembahasan subuh menjadi ditekan. Kemudian setelah itu menjaga tahajudnya. Setelah itu ternyata isi ayatnya adalah doa kemenangan. Tadi sudah dibacakan imam di rakaat kedua untuk kita semua sambil akhir. Aqimis sholata liduluki syams, itu zuhur ke asar, ila wasaqil lail, maghrib ke isya, malam hari. Wa Qur'an al-fajr, itu sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya Quran subuh disaksikan malaikat. Ada kalimat spesial pembahasan tentang fajar. Ulama tafsir bertanya, mengapa Quran tidak menamakannya dengan sholat fajar, tapi Quran fajar? Dan ternyata ini memberikan sentuhan makna tentang bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh, walau rakaatnya paling pendek, paling sedikit, cuma 2 rakaat, tapi selesainya paling lama. Yang membuat sholat lama apa? Qurannya. Pasti Qurannya. Karena itulah maka menjadi Quran al-Fajr. Inna Quran al-Fajr kana mashhuda, ini disaksikan malaikat karena Nabi yang mengatakan ini waktu pergantian para malaikat. Malaikat itu ada tugasnya, tugas shift. Ada yang siang, ada yang malam. Nah, subuh ini adalah waktu, salah satu waktu pertemuan pergantian. Setelah itu baru bicara wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, bicara tentang tahajud yang mudah-mudahan dengan itu diberikan maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda, tinggal yang pertama adalah amal wajib, ayat yang kedua amal sunnah, dan mudah-mudahan diberikan maqaman mahmuda. Jazakallahu khair. Baru setelah itu wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq. Minta agar kita ini
masuk ke tempat yang benar, keluar ke tempat yang benar. Minta Allah bimbing. Karena orang itu kalau tidak dibimbing Allah serba salah, masuk salah, keluar salah, diam salah, gerak salah, sekolah salah, nggak sekolah salah, gitu. Kerja salah, nganggur apalagi, begitu. Tapi kalau orang itu dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kita dapat musibah saja Nabi mengajari mengucap hamdalah kan? Orang kalau kena musibah kata Nabi ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah apapun keadaan hari ini. Masya Allah, kalau orang dapat nikmat mengucap hamdalah kan pas. Ini orang musibah, Nabi ternyata juga mengajari untuk mengucap hamdalah, suruh memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya memasuk kita ada di posisi mana? Keluar masuk dalam posisi sidq, benar. Inilah Maqul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasir. Baru minta kemenangan. Setelah itu ya Allah berikan untukku sultan. Sultan itu kekuatan. Sultan. Bahasa sultan. Sultan itu sebuah kekuatan. Nasiro yang memenangkan, yang memberi pertolongan. Kalau sudah lengkap perangkat ini, lihat, jadi suruh ibadah dulu yang wajib, jaga itu sholat 5 waktu, masya Allah sesuai dengan yang Allah inginkan, yang Allah cintai, amal sunnahnya masya Allah. Kemudian kita minta pada Allah, ini hidup ini keluar masuknya harus benar. Kemudian setelah itu baru minta kemenangan. Kalau sudah lengkap perangkat itu, maka Allah berfirman wa qul ja'al haq. Nah, itu kebenaran sudah datang. Ja'al haq sudah benar. Kebenaran al-haq sudah datang. Katakan Muhammad telah datang kebenaran. Wa zahaqal batil. Nah, kalau sudah ada kebenarannya datang, yang batil baru pergi. Kenapa yang batil hari ini belum pergi? Tahu jawabannya? Nah, yang hak belum datang. Gimana mau pergi? Oh, yang hak belum datang. Jadi tempati dululah sama yang batil. Oh, kita cuma bisa berteriak-teriak saja. Kita cuma bisa berwacana saja. Datangi dulu dengan hak ini, tapi tadi urutannya. Masya Allah. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Karena yang batil pasti hancur. Nah, karena itulah maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah secara Allah kita dibangunkan Allah untuk sholat di waktu subuh ini, di waktu fajar ini berjamaah, dan satu hal yang luar biasa, salah satu yang diminta Allah untuk kita jaga. Dan ini bersyukur pada Allah SWT, para ayah, para ibu, laki-laki, perempuan, insyaallah ini bagian dari pembahasan kita pagi hari ini yang dipilihkan untuk saya tentang tema ayah, karena ini berhubungan erat dengan ayah dan calon ayah untuk menjaga sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau kita tahu bahwa subuh memang spesial, dan diantara 5 sholat waktu yang lain, sholat 5 waktu yang lain, ada dalam banyak ayat dan hadis Nabi SAW. Salah satu yang ini yang luar biasa adalah memang sholat subuh berjamaah ini. Dan kita tahu bahwa sholat subuh ini bahkan menjadi tolak ukur kebesaran kemenangan. Karena ayat kayak begitu bunyinya, maka para ulama sadar betul bahwa kemenangan ini belum datang kalau subuhnya belum istimewa di laki-laki. Karenanya Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala
Itu ketika sudah mau mengumumkan jihad Palestina untuk mengusir pasukan salib, itu beliau ngecek Masjid Al-Umawi di Damaskus, masjid terbesar saat itu. Masjid Al-Umawi dilihat ketika sholat subuhnya belum istimewa, nggak jadi diumumkan jihad. Jihad juga kalah. Nanti tunggu dulu, suruh subuhnya yang benar dulu. Ya, jadi bicara jihad subuh nggak kelihatan gimana ceritanya. Bicara khilafah subuh hilang gimana ceritanya. Jadi pahami ya. Jadi masya Allah ini. Nah, begitu terlihat sudah luar biasa, baru Salahuddin Ayyubi jihad ya. Umumkan jihad Palestina, menang. 3 generasi pasukan salib di Palestina bisa dikeluarkan. Sesuai rahmat Allah SWT, ini diangkat tema ini karena tentang suku ini karena spesial buat laki-laki, bahwa laki-laki di masjid ketika bicara tentang ayah ini adalah merupakan model kesolehan yang luar biasa. Bahkan Allah menyebut bahwa ini adalah laki-laki beneran yang bisa menjaga sholat 5 waktu di masjid. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulihim tijarah wa la bay'un 'an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Di rumah-rumah Allah yang telah diizinkan untuk disebut dan ditinggikan namanya, di dalamnya bertasbih di pagi dan sore hari, yaitu para kaum laki-laki. Rijal, spesial kalimat kaum laki-laki di dalam tema masjid. Quran mengatakan itu rijal. Rijal itu laki-laki dan laki-laki beneran. Karena rijal mengandung kata rujulah. Rujulah itu artinya jantan, betul. Karena ternyata tidak mudah, nggak semua orang bisa jaga sholat 5 waktu, walaupun tenaganya kuat ya kan, angkat barbel luar biasa, badannya terbentuk kokoh sekali, tapi ternyata sholat 5 waktu ke masjid nggak gampang. Setiap adzan ke masjid, wah itu laki-laki, baru laki-laki yang bisa begitu, yang lain belum laki-laki. Nah yang begini ini cocok jadi ayah. Ayah begini ini cocok diambil mantu. Ya, nyari mantu cocok diambil mantu. Iya, tolong diabsen, ya kan? Calon-calon mantu ini diabsen. Bahwa oh iya. Dulu sholat begini kan oleh Nabi dijadikan sebagai tempat absen masyarakat. Makanya Nabi itu kalau selesai salam, Nabi menghadap ke sahabatnya. Itu Nabi zikir, Nabi itu lihat. Karena sahabat itu, karena kita kan juga punya kebiasaan, orang itu punya kebiasaan, biasanya posisinya di mana ya di situ aja ya kan. Hafalkan Pak siapa posisinya di mana, biasa hafal itu. Iya, jadi gampang ditandainya. Loh kok hilang, nggak ada kemana ini. Itu Nabi peduli kan. Jadi sholat itu buat absen. Dilihat, oh nggak ada ini. Sudah sekian kali nggak ada. Nabi tanya dulu. Coba dilihat saudara kita, jangan-jangan sakit, jangan-jangan perlu bantuan. Gitu. Pernah ada sahabat begitu hilang beberapa kali loh. Kata Nabi nggak ada ini. Coba dicek. Ternyata di rumah lagi nangis terus. Gara-garanya turun ayat surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan kau angkat suaramu di atas suara Nabi. Nah, beliau ini memang bentuk suaranya itu kencang keras. Dan beliau itu memang khotibnya. Jadi artinya kalau di masyarakatnya itu beliau suara. Nabi takut banget dengan ayat ini. Ini ayat larangan keras. Larangan untuk bersuara tinggi di hadapan Nabi. Karena ayat setelahnya memang menakutkan. Wala tajharu lahu bil
qaulika jahdi ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum, gugur amalmu. Oh, takut Pak. Suara tinggi itu kemudian di hadapan Nabi gugur amal itu. Takut, nangis sahabat itu. Kuatir nangis di rumah. Baru ketahuan kan masalah saudaranya. Oh iya ya. Nanti baru Nabi menyelesaikan masalahnya, dikabari dengan baik dan seterusnya. Apa maksud ayat ini? Maka dari itu Bapak dirahmati Allah, alhamdulillah tadi kita bersyukur pada Allah SWT. Kita melaksanakan, mudah-mudahan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu ini dengan cara terbaik di masjid Allah, terutama para kaum laki-laki yang di pundaknya ada kepemimpinan untuk generasi ini. Jadi kitalah yang memimpin, para kaum laki-laki yang memimpin generasi ini, yang mendesain generasi ini. Kalau para ayah yang tugasnya mendesain generasi, membuat bentuknya kayak apa sih anak-anak kita ini, itu tugas para ayah. Maka artinya berarti bangsa ini sebenarnya yang mendesain para ayah ini. Itu kan mereka keluar dari rumahnya nanti kan cuma kumpulan para anak yang kita lah yang mendesainnya. Jadi berarti bangsa ini karena para ayah salah desain anaknya ketika salah. Itu kesalahan para ayah. Gak usah lempar ke ibunya udah semalam udah selesai. Oke. Ini memang pekerjaan para ayah. Arsiteknya itu para ayah. Jelas lah menyampaikan itu. Dan ada Rasul SAW berkata tentang cucunya Hasan radhiyallahu anhu. Kata Nabi, adapun cucuku ini Hasan, kelak dia akan mendamaikan 2 kelompok muslimin yang sedang berhadapan. Jadi maksud itu karya besar Pak, ya kan? Kalau kita mau tahu sebesar apa karya Hasan dalam bab ini, sampai hari ini belum ada orang yang bisa menyatukan pertikaian di tubuh muslimin. Betul. Nah, Hasan kata Nabi ini anak nanti bisa menyatukan. Apa kalau orang nggak berkualitas kemudian bisa menyatukan? Oh mustahil. Orang luar biasa aja belum tentu bisa menyatukan. Jadi lihat, ini juga PR buat kakek sekaligus ya. Dan Nabi kan kakeknya itu memberikan kalimat positif, memberikan desain gambar yang jelas ke depan yang positif tentang anak dan cucunya. Ya Bapak Ibu dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan juga dipotret oleh Quran sebagai ayah. Bahkan Quran memberikan sentuhan bahwa Ibrahim ayah itu dalam ayat, di dalam doa zikir pagi sore kita juga ada bab keayahan Ibrahim, ya kan? Millata abikum Ibrahim, milah ayah kalian. Jadi sebenarnya ada tema ubuah yang diseberikan kepada Nabi Ibrahim, bukan cuma tema kenabian, bukan cuma sebagai beliau nabi, bukan cuma itu. Ternyata ada sentuhan keayahan yang ingin Allah sentuhkan untuk kita. Ibrahim itu ayah kalian, milah ayah kalian Ibrahim. Dalam doa zikir pagi sore kita juga ada yang bunyi begitu kan, millata abina Ibrahim hanifah muslimah. Milah ayah kalian Ibrahim, milah ayah kita Ibrahim. Nah artinya bahwa Allah SWT dan Rasulnya ingin memberikan sebuah sentuhan agar kita belajar dari Ibrahim juga tentang keayahan, tentang keayahan. Tapi itu luar biasa. Dipotretlah sosok Ibrahim bukan hanya ketika sudah punya anak. Ini pelajaran mahal. Jadi ayah itu bukan saat sudah punya anak. Nyiapin jadi ayah itu sudah jauh-jauh menyiapkannya. Makanya coba lihat betapa luar biasanya kesolehan Ibrahim saat masih muda kan. Oh iya, Ibrahim muda dengan tauhid yang tinggi dan seterusnya kita tahu di sana. Jadi itu manfaat kesolehan di usia muda. Masya Allah membahagiakan kita anak muda di sini. Usia muda sudah soleh, itu bekal jadi ayah yang luar biasa. Itu bekal luar biasa. Disyukuri anak muda yang sudah senang masjid sejak muda. Masya Allah itu. Nah,
tinggal terus diilmui supaya nanti tahu ilmunya. Karena kalau jadi ayah hanya mendadak saat lahir anak gitu ya, terus jadi ayah nih ya. Yang begitu tanpa modal, namanya bagaimana? Orang mau menjalani sesuatu tanpa ilmu itu pasti nabrak-nabrak, pasti sulit. Ternyata persiapannya, lihat Quran ketika memberikan tadi sentuhan tentang Ibrahim sebagai ayah, itu dipotretnya sejak sebelum jadi ayah, dipotret kesolehannya saat beliau masih fata. Qalu inna sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Fata, anak muda namanya Ibrahim, yang dibincangkan oleh masyarakat waktu itu gara-gara Ibrahim menghancurkan patung kemusyrikan. Fata itu usia masih muda sekali, di bawah syabab. Nah Bapak Ibu, jadi ini persiapan para ayah begitu. Bahkan seperti yang kalau semalam saya ceritakan kan, para ibu yang harus memperjelas posisinya, begitu juga ayah. Para ayah itu harus memperjelas dulu posisinya. Posisi ayah itu harus jelas di kaum laki-laki, jelas di anak-anak laki-laki kita. Di mana posisi kaum laki-laki? Itu dituliskan dalam surat An-Nisa 34 yang ayatnya sering kali kita dengar, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini bicara rumah tangga. Laki-laki yaitu para suami adalah qawwamnya perempuan. Nah, kata qawwam ini tolong digali di tafsir. Karena kalau di terjemahan Quran, terjemahannya cuma satu kata, otomatis namanya terjemahan. Tapi kalau mau pemaknaan yang luas tentang qawwam, nanti akan, kalau kita dapat, kita akan tergambar ini loh laki-laki, ini loh suami, ini loh ayah. Sehingga hal ini harus dimiliki, dipunyai. Yuk saya tunjukkan sebagian kata qawwam itu. Mungkin saya pernah bahas di sini, saya ulang kembali tentang qawwam sedikit saja. Bahwa para ulama tafsir menggali tentang qawwam, karena Quran itu kan kalimat Abdullah bin Abbas sendiri sebagai seorang pakar Quran, terjemahan Quran, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau membagi Quran itu jadi 4 ceramah di Quran. Salah satunya adalah Quran itu bisa dipahami dengan bahasa diturunkannya Quran, artinya bahasa Arab. Untuk memahami Quran dalam itu, kata Ibn Abbas, salah satunya menggunakan bahasa Arab. Karena para ulama ketika membahas tafsir mesti tidak lepas dari bahasa. Dicarilah akar kata, karena akan berbeda. Saya kasih contoh. Bahasa Arabnya ayah apa? Ada nggak bahasa lain? Selain abun ada nggak bahasa lain? Ayah apa? Walid. Di Quran dua-duanya ada atau tidak? Ada. Itu oleh ulama pun digali. Kenapa yang di ayat ini pakai ab, maka apa yang di ayat ini pakai walid? Buat terjemahan kita artinya sama-sama ayah. Itu yang saya bilang tidak akan dalam kalau terjemahan. Kenapa kata walid itu dengan kata ab, walau artinya sama-sama ayah, itu akar katanya beda secara bahasa, dan beda akar bahasa itu menentukan makna. Di antaranya contoh, walid itu berhubungan dengan wiladah, ya? Wiladah itu kelahiran. Walid itu yang melahirkan tapi yang laki-laki. Kalau walidah yang melahirkan tapi yang perempuan, berarti ibu. Nah itu pembahasan tentang, karena kalau kelahiran itu urusan fisik, kelahiran itu urusan fisik kan. Hal-hal yang sifatnya fisik, itu menggunakan kata walid. Tapi al-ubuwah itu bukan fisik. Al-ab, al-ubuwah itu sudah melibatkan rasa, ya, saya lihatkan, bukan fisik, melibatkan rasa. Makanya coba lihat ayat. Ketika bicara tentang warisan, di Quran ada surat ayat warisan kan, surat An-Nisa.
11, 12, akhir surat An-Nisa 176. Kalau warisan menggunakan apa? Walid apa? Ada kata walidnya? Hah? Iya. Atau lihat umpamanya ayat tentang Qul in kana aba'ukum, itu bicara tentang masalah cinta yang dibenturkan. Dan masalah cinta kan? Ketika 8 urusan dunia kita membentur 3 cinta kita pada Allah, Rasul, jihad. Bicara tentang masalah cinta dan seterusnya ya. Begitulah para ulama. Saya cuma ingin sampaikan, itulah para ulama mencoba untuk menggali Quran dengan ijtihad para ulama kita, karena itu memang bagian yang sangat penting tentang bahasa. Nah, di dalam pembahasan al-ab ayat, ketika Al-Quran tadi saya mengatakan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dipotret juga sebagai ayah, ya kan? Quran menggunakan kata ab, millata abi, milah ab kalian. Nah, sedikit dirahmati Allah. Di Quran banyak sekali sebenarnya dipotret sebagai sosok ayah itu, dan karenanya mohon dipelajari tentang sosok ayah itu dalam Al-Quran. Bukan hanya Nabi Ibrahim yang dipotretkan. Yang sering kali kita, tadi saya bicara tentang posisi laki-laki dari kawamun. Ya, nanti potret ini akan memberikan gambaran nyata. Kan kadang-kadang kalau teori, kan saya bicara kawam itu kan teori. Prakteknya kayak apa sih? Orang suka lebih mudah belajar langsung dari sosok. Karenanya Quran juga memberi sosok, gitu. Praktek kawamah laki-laki itu kayak apa sih? Bapak Ibu, saya senang belajar tentang, diantaranya tentang ilmu berkeluarga dalam Islam itu seperti apa. Wallahu a'lam. Saya merasa bahwa dari semua ayat, hadis, dan contoh yang diajarkan oleh salafus saleh, ayat tentang qawamah ini menurut saya wallahu a'lam adalah semacam kesimpulan terbesar tentang berumah tangga. Makanya bermasalah dengan pelaksanaan ayat ini sudah akan bermasalah dengan keluarga. Masalah yang muncul di umat generasi ini sekarang ini, masalahnya juga masalah gagalnya pelaksanaan An-Nisa 34. Sebelum bicara tentang perempuan yang semalam sudah kita bahas, ternyata laki-laki Allah sebut dengan tema qawamah. Qawamah inilah yang hari ini hilang dari kaum laki-laki, dari para ayah. Efeknya berefek pada kesolehan wanita. Hilangnya qawamah berefek, ada efeknya. Kalau sudah kayak begitu potret ayah ibunya, pasti akan berefek pada anak-anaknya. Jadi poin satunya adalah qawamah, gagal di qawamah. Laki-laki kehilangan qawamah. Nah, apa itu qawamah? Tadi saya katakan silakan belajar di tafsir. Saya ungkapkan sedikit karena kita tidak punya waktu yang cukup. Tentang qawamah. Kata qawamah itu punya banyak makna. Nanti kalau antum buka tafsir Ibnu Katsir saja, gitu ya. Saya sarankan buka yang lain. Buka itu saja, antum akan jumpai kok banyak ya maknanya. Padahal cuma kata sama satu kata, qawamun. Kok maknanya banyak sekali. Karena tadi ini dibahas di akar kata, gitu, akar bahasa dan bahasa
bahasa itu sekali lagi tadi kalimat Abdullah bin Abbas menjadi salah satu variabel sangat penting untuk tafsir. Nah, apa itu qawamah? Saya sampaikan sebagian ya. Kata qawamah, qiwamah itu ternyata punya makna-makna. Di antaranya kata sampai disebut umpamanya dalam ilmu bahasa itu kaki. Kalau binatang berdiri itu ada kaki 4, namanya qiwamud dabbah. Itu dabbah itu binatang, qiwam itu penyangganya, itu maksudnya kaki. Jadi kakinya itu disebut qiwam. Ternyata itu juga bermakna makanan yang kita makan. Ternyata juga dia qawam itu juga bermakna tiang yang kokoh. Tiang-tiang, kalau masjid ini ada tiangnya gitu, itu tiang-tiang di luar, tiang di luar itu kokoh untuk pembangunan pelebaran ini perlu tiang. Karenanya ini kalau disebutkan itu jadi tahu kita di mana posisi laki-laki. Tolong posisikan dirinya. Nah, ulama menyimpulkan bahwa qawamah itu maknanya pemimpin. Berarti laki-laki harus tahu cara mimpin itu kayak apa sih? Pemimpin itu kan pemimpin itu yang sering disebut-sebut Nabi dan ayat tentang kepemimpinan itu kan masalah keadilan. Berarti laki-laki harus belajar tentang keadilan itu kayak apa sih? Adil itu apa sih? Nah itu kalau tidak ada di diri kaum laki-laki, ini qawamah cacat. Sebagian kaum cacat. Nanti bicara keadilan, kemudian bicara pendidikan. Karena laki-laki disebut sebagai dialah pendidiknya. Kalau didik berarti guru. Kalau guru berarti harus punya ilmu. Nah kalau ilmunya tidak ada mau ngajari apa? Jadi ini tugas laki-laki. Umar bin Khattab kirim surat. Ketika Khalifah, beliau kirim surat ke Kufah. Beliau kirim surat bunyinya alimu nisa'akum suratan nur. Ajarilah istri-istri kalian surat An-Nur. Perintah Khalifah. Pernah dengar pemimpin gitu isi suratnya? Ajari istri-istri kalian surat An-Nur. Siapa yang suruh ngajar? Suaminya nggak pernah tahu surat An-Nur sebelah mana posisi surat An-Nur ini. Tafsirnya kayak apa? Apa yang mau diajarkan? Tapi Umar bin Khattab pede, itu masyarakat mulia masalahnya waktu itu. Suami itu ngaji beneran gitu. Jadi begitu diperintah itu jalan. Ajari alimun nisa'akum surat An-Nur. Perintah itu ke pres Khalifah nomor berapa itu? Keluar dari iya. Keputusan Khalifah itu. Nah, jadi ini masalah bahwa laki-laki murabbinya, pendidiknya. Qawam itu ternyata laki-laki juga qadhinya. Kalau qadhi kan hakim. Namanya hakim tuh ya, hakim tuh kan kita tahu ya. Hakim itu memutuskan tidak pakai perasaan, memutuskannya pakai data dan ilmu. Itu hakim. Kan nggak ada tuh hakim mengatakan dengan ini saya vonis kamu 10 tahun karena menurut perasaan saya kamu ini kok yang mencuri ya. Nggak ada, pasti nggak ada. Itu bicara data. Nabi pun bicara tentang qadha. Nabi bicara tentang data. Mana datanya? Baru divonis. Itu qadhi. Hakim. Nah, saya kasih contohnya kan, contoh tentang yang qawamah itu, ya, yang sudah disampaikan. Bahwa sampai Imam Qurtubi, Al-Qurtubi dalam tafsirnya Jami'ul Ahkam, sampai beliau mengatakan bahwa kata beliau qawamun itu ketika laki-laki bisa mendudukkan istrinya di rumah. Sampai begitu loh kesimpulan ulama tentang kata qawam. Coba Pak, mendudukkan istri di rumah itu kan kalimat sederhana, tetapi prakteknya kan panjang itu untuk bisa sampai duduk di rumah. Kebayang nggak? Iya.
Itu tugas laki-laki. Nah, yang belum terlanjur, anak muda yang belum terlanjur ini belum kelewat, jangan masuk dalam lingkaran setan yang susah diputus. Dari sejak awal putuskan. Begitu, itu laki-laki. Qawwam. Ini calon ayah bener begini nanti. Subhanallah, saya melihat permasalahan yang sering diadukan oleh masyarakat tentang anaknya itu nyaris tidak ada di keluarga yang qawamahnya baik. Pegang kalimat saya demi Allah. Jadi ternyata masalah bermunculan luar biasa di anak kita. Ini masalah, itu masalah. Kok nanti keluarga masalah perasaan nggak ada di anak-anak itu, di anak-anak saya umpama itu. Karena ternyata masalah qawamah. Qawamah ayahnya luar biasa, ya kan? Namanya pemimpin itu bukan diktator. Kita ini suka gitu. Pemimpin itu bukan diucapkan, tapi dilaksanakan, dibuktikan. Itu kepemimpinan yang baik. Dan orang juga akan mengakui ini baik Pak pemimpin, gitu kan? Bukan cuma teriak-teriak, ya aku loh pemimpinmu. Teriakan begitu itu nggak menarik, Pak. Bahwa mengucapkan kepemimpinan itu tidak menarik. Oh, nggak perlu, orang juga tahu. Istri kita itu juga tahu kalau kita qawamnya, asal kita mempunyai qawamah. Nggak perlu, bahkan kita tidak perlu mengucapkan, kan di rumah ini aku pemimpinnya, itu nggak perlu keluar kalimat itu, Pak. Jadi kalau ada yang sudah pernah mengeluarkan kalimat itu, wallahu a'lam, mungkin itu bukti antum masih bermasalah di qawamah. Itu nggak perlu diucapkan. Kalau antum kokoh qawamahnya nggak perlu diucapkan. Kalau antum baik qawamahnya nggak perlu diucapkan. Kalau itu sudah pernah keluar, wallahu a'lam, Allah bisa jadi ada masalah di qawamah itu. Sekali lagi kalau ini selesai, Pak, banyak urusan selesai. Di istri, di anak-anak. Antum akan heran melihat anak orang lain. Perasaan dia masalah semua di rumah saya kok nggak ada ya Pak masalah ini. Jadi yang sehat merasa kaget juga ya, karena rata-rata begitu. Jadi orang perasaan begitu semua sakit semua. Nah, dia sehat sendiri itu jadi ragu. Saya normal apa enggak Pak ya saya? Padahal dia yang sehat ya Pak gitu. Itu qawamun. Rijal qawwamun 'ala nisa. Berarti tugas termasuk tadi nyari nafkah itu. Nah, itu bahkan sudah terkandung di kata qawamah itu makanan. Itu dikuatkan Allah lagi di poin kedua, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dua kan? Qawamah itu syaratnya dua tadi, diberi harus punya kelebihan, harus nyari nafkah. Menafkahkan. Makanya poin nafkah itu penting. Nah, yang terpenting dari poin nafkah itu masalah kehalalan. Itulah kenapa saya katakan oleh sebentar bahwa jangan membawa rezeki pulang ke rumah disuapkan ke istri anak kita, rezeki yang syubhat apalagi yang haram. Tidak perlu kita ada rezeki itu. Itu yang salah satu hal yang membuat didik anak susah. Rizki subhan. Jadi gini Pak, kalau ada anak susah itu jangan juga cuma dimarahi. Bukan hanya cuma ditegur. Tegur silakan, dinasihati, bahkan dihukum ketika perlu dihukum. Tapi saya cuma minta, yuk saya, kita, ayah, ibunya koreksi diri Pak. Ini kita ini salahnya di mana? Ngobrol berdua aja. Anak masalah itu, kita ini salahnya di mana ya? Salah satu yang harus dikoreksi masalah rizki. Rizki itu erat juga hubungannya dengan iblis. Quran bicara tentang masalah rizki itu tidak dalam satu ayat. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Urusan rizki itu ikut campur dia. Urusan makan juga demikian. Jadi kita diperintah hanya untuk mengambil yang halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Setan itu, iblis itu ikut campur di dalam urusan rezeki itu. Nah, kalau rezekinya haram subhanallah, iblis
masuk di generasi ini. Ya, apalagi kalau ada orang yang rezeki kayak orang kesurupan, udah temannya iblis emang. Kayak orang kesurupan rezeki. Bicara riba saja. Bicara riba kan bicara kesurupan ya Pak. Betul ya? Alladzina ya'kuluna riba apa itu? La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Di hari akhir gitu, dari akhir. Itu kayak orang kesurupan riba itu. Nah, makanya ekonomi riba ini ekonomi kesurupan. Wih, antum tahu orang kesurupan kan? Itu udah nggak ada kendali, sana sini ngomong semacam-macamnya apa, melantur, nampar sana nampar sini. Persis antum lihat ekonomi riba hari ini. Wah, ekonomi kesurupan kan? Jadi sudah, ayo bismillah. Kalau yang masih rezekinya meragukan, syubhat, apalagi jelas haram, pindah. Nggak ada gunanya. Banyak nggak barokah itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Masya Allah, barokah itu menentukan. Rasulullah SAW itu minta barokah berulang-ulang doa barokahnya Nabi. Masuk pertama ke Yathrib, Madinah. Yathrib, kota yang tidak layak. Itu doanya barokah semua Pak doanya. Minta barokah. Allahumma barik lana fi madinatina wa barik lana fi muddina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi thamarina. Dan doa minta barokah. Allahumma ja'al hadhihi Allahumma ja'al hadhihi al-madinah barakatal madinah dhi'fai Makkah. Jadi barokah yang diminta. Barokah nggak mungkin hadir di rezeki yang haram dan syubhat. Jadi sudah cukup ya. Sudah cukup, nggak usah, nggak perlu rezeki yang nggak jelas syubhat. Udah nggak usah nyari dalih, nggak perlu. Ingat anak-anak, ingat generasi kita. Itu korban tumbal itu anak-anak kita. Tumbal rezeki haram yang kita ambil dengan egois itu tumbalnya anak-anak kita. Cukupkan dengan yang halal. Makanya banyak berdoa, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami ini dengan yang halal supaya tidak mengambil yang haram. Banyak berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta dicukupi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jadi karena ini tugas laki-laki. Jelas teks nas Qur'annya jelas. Makanya urusan nyari nafkahnya kalau benar. Ini berurutan erat dengan anak menjadi apa? Saya punya teman Pak, beliau itu kepala SMP. Itu cerita ke saya. Itu kalau muridnya ada yang bandel sekali, dia yang turun tangan. Dia, masya Allah orang ahli ilmu pinter. Kalau sudah agak teratasi, bapak ibunya dipanggil. Dan dia bilang saya itu nggak segan-segan, saya tega ngomong ke orang tua, bapak ibu mohon rezekinya dihalal, yang halal. Saya bilang itu tega amat. Ya harus nggak ada pilihan saya. Anak nggak bisa diatur, ini mesti masalahnya diantaranya rezeki itu. Betul Pak? Bapak ibu saya minta nih yang punya sekolahan atau yang penelitian, tolong diteliti hubungan antar rezeki penghasilan orang tuanya dengan nakalnya anak di sekolah. Betulan, ini menarik. Ini salah satu hal yang menarik, tolong diteliti. Betulan Pak. Ini masya Allah. Nanti kalau kan begini, orang hari ini itu kan bicara pakai data Pak. Kalau dikasih ayat itu suka masih belok kanan, belok kiri ya kan. Begitu ada di lompatin juga nawar. Tapi kalau pakai data orang sekarang lebih paham. Pakai data angka. Menarik Pak. Sekian persen anak yang orang tuanya kerja di pekerjaan ribawi, anaknya tingkat kenakalannya sekian skalanya gitu. Bisa ahli itu yang bisa ahli yang punya pesantren biar beliau lebih survei dia anak-anak yang susah diatur gitu di survei aja orang tua itu. Ini kan demi menyelamatkan generasi ini. Kita dinasihatkan. Teliti aja pekerjaan ayahnya apa. Baik, terakhir jadi kalau yang judul tentang tuliskan pesan itu saya pernah nulis juga di Baratin Naboya, judulnya ini ayah tuliskan pesan.
Pesan maksud saya nasihat. Karena ternyata ulama dulu itu menasihati anaknya itu bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan dua-duanya. Bapak Ibu tahu Bulughul Maram ya pasti. Kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, ulama besar yang meninggal tahun 852 Hijriah. Ibnu Hajar ini yang menceritakan As-Sakhawi. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar Ibnu Hajar ini sebenarnya nulis Bulughul Maram buat anaknya yang namanya Muhammad. Bayangkan, Bulughul Maram yang jadi rujukan fikih Syafi'i, masya Allah luar biasa itu. Yang kita sampai sekarang juga ngaji nggak khatam-khatam, ya kan? Apalagi ngapal, buru-buru ngapal. 1.600 riwayat, Pak. 1.600 riwayat loh. Sedikit banget dibandingkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan. Ya, kita lolos semua sudah, ya kan? Itu oleh Ibnu Hajar hanya ditulis untuk anaknya. Hadiah untuk Muna, karya ayahnya. Ayo Pak, mulai lakukan. Ini tugas Bapak. Gak ada kata sibuk, saya Pak sibuk, memang anakmu gak penting kan. Ini aset dunia akhirat kita. Bayangkan, Bulughul Maram. Ulama juga gitu. Ini karya. Kalau masalah nasihat banyak sekali. Ulama membuat nasihat. Abu Ammar Al-Kilai itu seorang ulama. Itu nulis nasihat buat anaknya dengan syair. Nulis nasihat anaknya pakai syair. Sekian bait syair. Buat anaknya nasihatnya. Nyempetin itu mereka orang. Saya kasih contoh orang sibuk banget. Sibuk sekali. Kenapa sibuk? Karena saat itu beliau pulang dari belajar ilmu itu kaget. Beliau ini kan belajarnya di timur. Timur itu kan dulu ada istilah Arab Timur, Arab Barat. Arab Timur itu ya maksudnya ya Jazirah Arab, terus negeri Syam, melebar ke Irak, Kufah, Basra, terus Khurasan. Yang barat itu setelah Laut Merah itu ke arah barat, terus sampai masuk ke Andalus, itu namanya Arab Barat, Arab bagian barat. Ini beliau ini belajarnya di bagian di timur, aslinya orang barat, orang Andalus. Antum tahu itu dari Andalus belajar ke timur, karena waktu itu timur pusat tingginya. Pulang ke negerinya kaget sekali, Masya Allah ini negeri kok berantakan begini. Wah, coba lo negerinya, beliau dari Andalus, negerinya berantakan. Muslimin sedang jatuh di Andalus karena masyarakat yang sudah tidak lagi banyak minat dengan ilmu. Para pemimpinnya sudah kepentingan masing-masing. Andalus yang tadinya satu pecah jadi lebih 20 negara. Bayangkan satu negeri pecah jadi 20 lebih. Sudah kacau balau, masing-masing sudah saling perang, paling perang. Kota ini perang sama kota ini, gitu. Mereka merasa perlu bantuan, yang ini minta ke pasukan Kristen untuk merangi saudaranya Muslim. Jadi ya, begitu tuh sejarah Muslimin itu jadi pelajaran. Yang begitu tuh kalau diulangi ya masalah pasti ini. Yang lucu ada nanti, yang kota A pemimpinnya minta bantuan kepada kerajaan Kristen. Kota B karena merasa ini kok minta bantuan, dia minta bantuan ke raja Kristen yang sama. Coba, apa nggak lucu? Nah itu kan tinggal, wah ini asik ini, ya kan? Tinggal kayak wayang, wah ini asik. Orang tuh kalau kepentingan, buta dengan kepentingan jabatan dan harta itu sampai kayak gitu butanya. Nah beliau ini ulama ini melihat, ya Allah kok kacau begini negara. Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala namanya. Kesibukannya luar biasa. Beliau bertanggung jawab, ini negeri saya tanggung jawab. Karena salah satu hari ilmu beliau baru pulang dari menuntut ilmu, maka beliau mulai menyusun strategi sampai nanti setelah beliau punya murid banyak dan beliau meninggal nanti Andalus bisa diselamatkan dan masih bertahan 4 abad lagi. Ini orang pasti sibuknya kebayang menyelesaikan urusan umat yang segede itu tuh pasti sibuknya masya Allah gitu. Sibuknya pasti luar biasa.
Tapi masih sempat-sempatnya nulis nasihat ke anak, itu masih sempat. Sampai sekarang masih ada tulisan beliau tentang itu nasihat Abdul Walid Al-Baji pada kedua putranya. Saat itu waktu itu putranya masih 2. Tulis panjang lebar dari mulai urusan kita dengan Allah, dengan setelah itu muamalah dengan manusia, kemudian bagaimana caramu berdua berinteraksi. Nah, kamu kan saudara nih kamu, itu gimana caranya berinteraksi. Di nasihat itu nasihat, isinya bahasanya bukan bahasa ilmiah, bahasa nasihat. Gitu. Mau bicara ekonomi antara anak berdua, nah, jangan sampai seorang di antara kalian punya harta yang banyak sementara saudaranya yang satu tidak punya. Jadi kamu harus membantu saudaramu. Itu nasihat antar mereka, interaksi itu gimana caranya? Nanti interaksi dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan pemimpin, dan seterusnya. Cara belajar ilmu, begitu seterusnya. Jadi Masya Allah, itu tuliskan pesan. Ya, kalau masalah sibuk mah Abu Walid Al-Baji sibuk banget. Sibuk banget tugasnya menyatukan umat Andalus yang sedang pecah berantakan itu, tapi masih sempat. Wallahu a'lam, dan sedikit bisa membuka itu kita semua. Allah berikan kepada kita ilmu, kesabaran, kekuatan, iman untuk mengawal keluarga kita yang kelak kita harapkan bisa bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini PR besar kita untuk memperbaiki bangsa besar yang Allah titipkan ini pada muslimin sebenarnya, untuk kita perbaiki bangsa ini yang mendesain kita. Kita di rumah-rumah masing-masing, mari kita gambar anak kita yang jelas, yang bagus, yang besar. Nah, itu gambar Indonesia di depan nanti. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau pas di sini jamaahnya pertanyaan ini mestinya kemarin saya sampaikan, cuma nggak pada waktu. Saya udah sowan ke Kutab di Surabaya. Mohon maaf mungkin nggak seperti yang di sini, atau mungkin belum seperti yang di sini. Dan mungkin untuk yang di sisi saya, anak-anak kami ini udah usianya udah lewat Kutab. Cuman kami ini mau ikut dalam urusan ini. Mungkin mohon arahnya. Jadi anaknya di Surabaya. Usianya berapa? Yang satu udah mau SMA di sana ya, pondok. Masya Allah. Satu lagi. Berapa sih satu lagi? Yang sudah kelas 3 sana. Yang pertama, yang berikutnya Kedua juga mau kelas 4. SD. Iya, alhamdulillah. Gak masalah aktivitas di sini segala macam, tapi tugas kalau sini Surabaya sih kan masih dekat ya kan. Tugas keayahannya memang harus dijalankan tetap dengan baik. Ya semasa tidak di sini maka tugas ibunya sebenarnya di rumahnya, dan dengan itu maka sang anak tidak kehilangan ayah dan kebesarannya. Kan Alhamdulillah sekali lagi tidak jauh kan Malang Surabaya. Adapun anak-anak kalau Kutab itu kan dalam pendidikan Islam dia hanya sampai umur 12, 5 sampai 12 tahun. Lanjutannya adalah madrasah. Madrasah itu level kedua dalam Islam yang kalau hari ini itu sampai di level kampus, namanya dulu madrasah juga. Karena itu ringkas simpel sebenarnya dalam Islam. Nah, kalau tadi satu sudah SMA, yang satu sudah kelas 4 SD, berarti kan sudah lewat usia. Sebenarnya lebih baik disiapkan pada usia lanjutannya, pokoknya kelas 4
SD itu disiapkan betul untuk nanti pas saat selesai SD level madrasahnya disiapkan betul supaya nanti bisa maksimal. Sebenarnya dimanapun sekolahnya, hanya saja para orang tua harus mendesain tahu bagaimana cara belajar, ilmu apa yang dipelajari duluan dan seterusnya. Sebenarnya gampang, simpel. Islam itu kan, Muslim itu kan diminta untuk mengurusi akhiratnya lebih besar dari dunianya, kan begitu. Wa bataghi fima ataqallah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kalian kehidupan akhirat, jangan lupa kehidupan dunia. Kalimat begini ini kan menunjukkan kuat bahwa dunia itu yang penting kamu nggak lupa deh. Urusan dunia itu gitu, yang penting kalian nggak lupa kalau masih hidup di dunia. Jadi tapi kejar akhiratnya, dunia hanya untuk tidak dilupakan. Berarti bekalnya, ilmunya itu kan berarti harus besar ilmu akhiratnya, ilmu anak-anak kita itu, dan duluan sebelum ilmu dunia. Makanya saya sering sampaikan, selesaikan standarisasi yang cukup dengan standar yang cukup, yang baik untuk ilmu agama anak kita, baru nanti kita bekali mereka dengan ilmu dunia. Nah masalah hari ini nggak ada yang jadi karena semua serba nanggung, dunia nanggung, akhiratnya nanggung, tumpang tindih ditumpuk brek, anak nggak kuat. Pelajarannya belasan mata pelajaran sampai kuat, gurunya aja nggak kuat. Gurunya lo nggak kuat, ya kan? Belasan mata pelajaran, subhanallah, ya. Dalam Islam dulu gampang belajar ilmu itu, duduk sama guru, belajar kitab, gitu. Belajar ilmu apa tertentu, udah sampai selesai gurunya akan cek betul gak kamu paham, selesai, bisa. Kalau ilmu praktek ya praktek. Umpamanya ilmu dulu ada madrasah tibbiyah terkenal, kampus kedokteran terkenal dulu di pusat pemimpinan Islam sana. Itu madrasah tibbiyah yang satu ini yang punya dulu dokter ahli mata, spesialis mata. Dia nulis buku tentang mata karena beliau punya pengalaman. Udah buku itu diajarkan, dicek murid-muridnya paham atau tidak sampai selesai, sampai praktek benar atau tidak benar. Begitu benar sudah dikasih ijazah praktek dokter mata. Itu simpel Islam itu. Yang bikin rumit kan kita hari ini. Betul kan begitu. Jadi subhanallah. Nah, begitulah kurang lebih ilmu-ilmu lain gitu. Dalam Islam itu begitu. Kalau memang sudah siap betul berilmu dan sudah kokoh, nggak apa-apa. Kayak Imam Nawawi sehari bisa 12 mata pelajaran, tapi sudah begitu model orangnya sudah kokoh. Lah ini anak-anak baca buku aja nggak mau, ya kan? Duduk sebentar guru sudah ngeluh. Begitu guru mengumumkan anak-anak hari ini bapak ibu guru rapat hore, lah gitu dia. Begitu terus dikasih 12 mata pelajarannya nggak kuat pak. Nggak ada semangat ilmunya itu mah nggak ada gitu ya. Jadi maksud saya itu, jadi silahkan dimanapun pak diarahkan jalan ilmu akhiratnya, tolong dikasih standar yang tinggi. Setelah itu kasih ilmu dunia apa saja sesuai dengan kecenderungan kemampuan anak kita. Begitu Allah Ta'ala. Silakan dulu pak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Baik. Apakah Allah itu mengajarkan atau memberi potensi kepada manusia tentang kecerdasan intelektualnya, kecerdasan sosialnya, kecerdasan spiritualnya, dan lain sebagainya? Itu sama atau berbeda? Sehingga pada dia dalam kehidupan itu karena itu tidak menentukan ya. Cerdas itu tidak untuk menerima kebenaran itu, sehingga di dalam menjalankan kehidupannya betul-betul sesuai dengan tuntunan yang disediakan oleh Allah Taala. Yang satu. Yang kedua, Islam itu kalau di dalam Al-Quran, dinul Islam itu bahasa Arab kan? Tapi setelah saya baca beberapa referensi, itu tentang din itu kalau bahasa Sanskerta itu tidak gama kacul, tidak kacul. Apa
Apalagi kalau dalam kamus kontemporer dan din itu hanya agama itu hanya kepercayaan pada Tuhan ya, dan sebagainya. Itu pemahaman kok sangat dangkal sekali. Apakah Islam dinul Islam itu sama dengan agama? Tolong itu dijelaskan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, kalau potensi Allah berikan, kalau kita mengacu di hadis Nabi yang sahih yang kita semua tahu, Nabi mengatakan ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, berarti potensinya sama. Ya, tapi memang ini ada pembahasan yang agak detail, saya nggak mau bahas di sini karena ini wilayah pembahasannya. Ulama pun mengatakan lebih baik dihindari kecuali di ruang-ruang khusus ulama. Tapi ambillah hadis ini, pembahasan hadis ini hadis sahih bahwa tidak ada anak dilahirkan kecuali di atas fitrah. Fitrah itu ulama mengatakan dia al-Islam. Artinya bahwa berarti kan orang diberikan Allah potensi yang sama karena kata-katanya al-fitrah. Nah, karena itu dan ini kemudian nanti dibacakanlah oleh Rasul ayat aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Ini fitrah Allah yang memang manusia diciptakan di atasnya, berjalan di atasnya. Karenanya seperti Syekh Muhammad Qutb rahimahullah taala, beliau mengatakan manusia lahir itu sudah ada dia bukan lembaran kosong, Pak. Dia sudah ada guratan-guratan tauhid. Nah, tahu guratan ya? Jadi guratan tauhid itu dia bisa hilang, bisa diperjelas gambarnya. Kan sudah ada garisnya. Tinggal diperjelas saja. Terang. Nah, gamblang sekarang. Tapi kalau ini guratan ini dihilangkan ya hilang. Jadi orang dengan berdasarkan hadis tadi, orang lahir, setiap kita lahir itu bukan kertas kosong, bukan kertas putih kosong, sudah ada guratan tauhidnya. Nah, tinggal nanti dia hidup di lingkungan kayak apa, di keluarga seperti apa, apakah rusak tauhidnya ataukah tauhidnya semakin baik. Karena kalau bicara tentang kecerdasan intelektual, kecerdasan ya spiritual dan segala macam, emosional, itu sebenarnya poinnya beda-beda itu Pak. Nanti umpamanya kalau fitrah, tapi bicara tentang umpamanya akhlak, ya, akhlak. Pembahasan para ulama tentang akhlak itu begini. Ada akhlak itu yang akhlak di diri kita itu ada yang sifatnya ada fitri, ada yang sifatnya kasbi. Fitri itu memang bawaan lahir. Ada orang tuh memang bawaannya itu lembut, kita ada bawaannya. Ada orang tuh bawaannya itu memang agak emosional gitu. Bawaannya ada. Ada orang tuh bawaannya ini ada dalilnya. Ini ada dalilnya. Rasulullah SAW di tahun 9 tahun 10 Hijriah itu kan Nabi Amul Wufud, tahun utusan-utusan datang. Begitu utusan-utusan itu datang, nanti ada salah satu utusan rombongan-rombongan itu, kepala sukunya Al-Asyad bin Qais itu, dia datang ke Nabi terus dipuji sama Nabi, si kepala rombongan ini. Karena Nabi tahu ini kelompok ini dekat sama Islam, tinggal masuk Islamnya aja, dipujilah sama Nabi si kepala rombongan, kepala sukunya. Kata Nabi, inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah. Kamu ini punya dua sifat yang Allah cintai. Kamu punya dua sifat yang Allah cintai. Yang pertama al-hilm, yang kedua al-ana. Al-hilm itu sifat penyantun, penyantun. Orangnya itu kalau disakiti orang dibalas dengan kebaikan, itu tuh orang itu, ya. Al-ana itu nggak tergesa-gesa, tenang itu al-ana. Nah, ini dia ini nanya lagi ke Rasul, ya Rasulullah, ini sifat dua ini sudah ada di diri saya sejak dulu atau baru saja? Nabi menjawab, sudah ada sejak dulu pada dirimu.
Nah, disitulah maka dalil bahwa akhlak seseorang itu ada yang memang bawaan, Pak. Karena lahir kita beda-beda dan itulah nasab. Itulah nasab kita ya. Nasab kita itu beda-beda. Itu potensi yang berbeda, tapi kebaikan secara umum sama tadi Pak. Kebaikan fitrah sama. Tapi memang ada potensi-potensi yang berbeda. Yang nasabnya adalah umpamanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dari masyarakat Bani Adi, Quraisy Bani Adi. Quraisy Bani Adi itu tugas di Quraisynya adalah as-safarah. As-safarah itu maknanya tugasnya adalah dia punya tugas menghubung, merajut semua keluarga besar Quraisy dan bahkan Arab sekelilingnya. Itu tugas safarah. Bahasa Arab hari ini safarah itu artinya kedutaan besar. Kedutaan kan gitu, fungsinya merajut. Kalau ada konflik, nah tugasnya keluarga besar Bani Adi inilah yang harus mendudukkan, menyelesaikan dengan baik. Itu sudah sejak kakeknya Umar. Artinya kakeknya Umar tuh orang yang mempunyai keahlian. Nah itu turun ke Umar. Umar bin Khattab itu punya kelebihan itu diantaranya. Punya kelebihan safar. Itu nasab namanya. Nah ini potensi kebaikan memang Allah bagi. Karena Allah bagi supaya beragam kita kemudian saling bersinergi. Tapi modal kebaikan itu Allah berikan. Allah berikan. Makanya secara kecerdasan juga berbeda-beda. Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan ada kadang-kadang kita jumpai anak itu dia punya bakatnya di al-furusiyah gitu. Di furusiyah itu jago kendaraan kuda, Pak. Ini urusan beginian dia ahli gitu. Dia ahli. Bisa jadi anak ini tidak ahli dalam masalah intelektual secerdas yang lain, tapi bukankah sangat penting urusan berkuda itu dalam Islam dulu, masya Allah itu, apalagi untuk militer jihad, masya Allah itu. Kalau sampai jadi dia seperti Khalid bin Walid, apa nggak hebat? Oh iya, bukan hebat lagi. Khalid bin Walid itu beliau pernah ditegur oleh para sahabat lain, Pak. Sahabat lain ditegur oleh sahabat lain karena Khalid itu namanya panglima, ya. Panglima begitu masuk Islam kan nggak lama diangkat Nabi jadi panglima terus. Dan Khalid itu nggak pernah kalah di perang manapun, nggak pernah kalah. Ini panglima aneh, ajaib itu. Perang nggak pernah kalah. Ada yang coba menghitung, ulama ada yang mengatakan sampai 99 perang dia masuk nggak pernah sekalipun kalah, baik saat dia sudah Islam atau sebelum Islam. Ingat perang Uhud kan yang Rasul terluka-luka itu kan Khalid kerjaannya, Pak. Iya, waktu Khalid belum masuk Islam. Yang memutar pasukan siapa kalau bukan Khalid? Khalid. Nah, yang buat muslimin kocar kacir itu Khalid waktu itu. Begitu dia masuk Islam jadi panglima. Tapi gitu, Pak. Ini kecerdasan yang berbeda-beda. Panglima kan mesti jadi imam sholat. Nah, ini panglima, ya kan? Imami sholat, baca surat pendek. Salah Khalid itu. Juz 30 salah. Salam ditegur sama sahabat loh, salah. Khalid ini baca surat pendek aja salah. Jawaban Khalid menarik, Pak. Syaghalanil jihad 'anil Qur'an. Aku tuh sibuk dengan jihad. Jadi Qur'annya agak keteteran gitu. Tapi kalimat ini menarik menurut saya, menarik. Antum kalau punya karya besar, boleh antum mengeluarkan semacam alasan inilah gitu ya. Cuma jihad kagak, Quran enggak, ini aja salah. Itu salah ya, jangan. Kalau Khalid jelas memang, antum cek tadi tentang jihadnya Khalid, masya Allah. Artinya kalau ada anak muda yang cocoknya memang di sini, Pak. Itu Pak, cuma diarahkan kemana arah dia dalam Islam ini, begitu. Anak kita juga pasti beda-beda kan. Nah itu arahnya ada ruang-ruang yang Allah berikan karena potensi, kalau kita nyebut potensi bakat hari ini beda-beda. Gitu Pak, insya Allah. Baik. Oh yang kedua apa? Gimana Pak? Oh din, iya Pak. Memang begini Pak. Penerjemahan itu memang sering jadi masalah. Bukan cuma din. Penerjemahan itu sering jadi masalah. Cuma tadi untuk pembahasan. Kalau mau diubah, kalau mau enak bahasa Arab aja Pak.
sekalian ya kan. Tapi suka gini Pak, suka saya juga meminta kita nih tolong bijak, karena saya suka melihat teman-teman tuh suka bikin tulisan, suka apa itu mendebatkan sesuatu yang manfaatnya tidak jelas. Makanya ulama usul fikih Pak, itu suka ada istilah la musyahah fil istilah. Sampai begitu itu ulama usul fikih bilang, udahlah gak usah debat, gak usah berantem, hanya masalah istilah. Walaupun di satu sisi mereka juga tahu istilah itu penting. Itulah makanya beliau-beliau membahas istilah. Tapi kalau istilah itu di balik perbicaraan ini tidak ada manfaat yang besar, ngubah masyarakat enggak, membuat soleh kagak, cuma ribut di urusan itu gak penting. Karena saya sering jumpai itu, geger aja tulisan ini itu, sampai saya tanya, ini ejaan apa? Indonesia punya ejaan sendiri, betul kan? Kita masih berbahasa Indonesia, kecuali kita mau bahasa Arab, ya berbahasa Arab gitu. Sehingga kan udah nggak usah ribut dengan ejaan. Geger urusan kata insya Allah, la ilaha illallah. Kayak antum tuh nggak ada kerjaan lain gitu loh Pak. Insya Allah antum gegerkan ngomongin insya itu artinya penciptaan, masa Allah diciptakan, la haula wala quwwata illa billah. Terus ditulis pada ejaan Indonesianya. Antum tuh ejaan Indonesia, bukan Inggris, bukan Arab. Kalau mau bicara Arab, ayo bicara Arab. Bicara Inggris, bicara Inggris. Kata syah itu kalau bahasa Inggris SH, kalau Indonesia SY. Beda Pak. Ini bahasa Indonesia. Gitu. Kalau mau Arab. Saya mau tanya, kata abi, bahasa Indonesia bahasa Arab? Bahasa Arab. Tapi sekarang jadi bahasa Indonesia. Bergesernya ada. Umi sama. Betul kan? Kalau mau bahasa Arab nggak sah. Saya ngomong ke anak saya, ini abimu nak. Abi artinya bapakku. Gimana sih? Ini bapakku nak. Gimana ceritanya? Tapi maksud saya Bapak Ibu, coba perhatikan itu. Kalau cuma menggegerkan urusan istilah yang tidak penting itu, karena sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau mau bicara Arab, ayo bicara Arab, gitu kan saya. Bicara Arab. Kalau bicara ini bahasa Indonesia. Musyawarah itu bahasa Arab, sudah jadi bahasa Indonesia. Pergeserannya nasihat bahasa apa? Bahasa Arab, sudah jadi bahasa Indonesia. Bergeser Pak. Bergeser. Nasihat bahasa Indonesia itu kan artinya ada orang nuturi, kan gitu Pak ya. Dia kan menyampaikan pesan-pesan, itu namanya menasihati. Dalam bahasa Arab bukan itu makna nasihat. Tapi ini bahasa Indonesia gitu loh Pak, pahami? Ad-dinu an-nasiha. Coba apa artinya? Sekarang ketika ditanya, qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa? Lillah. Masa antum nuturi Allah? Kenapa? Karena nasihat di sini bukan bahasa Indonesia. Ini Arab, ini Indonesia. Benar bahwa ini aslinya Arab. Bisa dipahami Pak? Begitu Mas. Jadi yang cerdas lah, jangan meributkan sesuatu yang tidak penting. Nah, sama tema pergeseran bahasa itu. Ad-din. Kalau mau pakai Arab ad-din nggak apa-apa. Tapi jenengan bicara ad-din, orang Malang nggak ngerti. Kita cuma, ya silakan mau diganti-ganti ya, kita ganti-ganti aja itu. Mau diganti-gantilah. Orang makanya saya lebih suka begini, nyebut ini agama. Oke, dengan bahasa Sanskerta tadi itu, pokoknya anggaplah itu Sanskerta agama. Kalau saya sedang menjelaskan ad-din dalam makna bahasa Arab, ad-din saya jelaskan ad-din dalam bahasa Arab. Pasti akan saya gunakan kata agama untuk pendekatan supaya orang Indonesia ngerti. Baru saya bicara ad-din ini dengan akar katanya, ayat yang ada kata dinnya, hadis, kemudian maknanya apa, bicara ad-din. Sisi bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu agama artinya. Begitu Pak. Allah a'lam bishawab. Masih ada waktunya? Yang terakhir silakan. Silakan. Ana mau tanya ini Ustaz. Kapan atau sudah ada mungkin Baitul Malnya Kutab Al-Fatihah. Jadi kalau belum ada mohon diadakan dan kami siap dalam waktu dekat untuk mendatangkan ahliya dan orang-orang yang soleh yang sumber rezekinya jelas untuk mendukung perjuangan antum. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan menanyakan tentang ada nggak Baitul Malnya Kutab
Al-Fatih. Kalau belum ada, insya Allah siap dihadirkan, dibuatkan dan dihadirkan agniya muhsinin, orang-orang baik yang rezekinya halal. Jazakallahu khairan. Jadi kitab Al-Fatih ini masih terlalu muda, Pak. Jadi secara sistem ada yang memang baru dimulai. Saya ketika umpamanya belajar tentang sistem pendidikan Islam, karenanya saya sampaikan di mana-mana bahwa pendidikan itu bukan bisnis. Pendidikan itu pengabdian. Karenanya tidak benar kalau berbisnis di dunia pendidikan. Dunia pendidikan jadi bisnis itu nggak benar. Ini kan didik anak, maksudnya didik anak dibisniskan. Didik anak dan mau melahirkan, masya Allah, generasi luar biasa. Nah, makanya kitab Al-Fatih bukan bisnis. Tapi saya ingin mengembalikan seperti dulu. Bagaimana dulu? Kalau dulu karena pengabdian sekolah gratis, ya. Tapi semua yang terlibat di dalam kutab atau madrasah itu, gurunya, semua timnya harus diberi penghargaan setinggi-tingginya. Karena dulu gaji guru kutab itu paling rendah 11 dinar. Paling rendah 11 dinar itu kan 22 juta, Pak. Itu di luar fasilitas karena dulu namanya makanan dikasih gratis, minum, guru tuh masya Allah dikasih gratis, pengobatan gratis, itu gaji paling rendah 11 dinar. Pak Ahmadi mikir pusing sekarang kalau 11 dinar paling rendah, ya kan? Tapi bisa, Pak. Iya bisa, insya Allah barokah kan. Tadi tinggal kemudian dipikirkan dari mana ya dulu secara Islam kok bisa gaji setinggi-tingginya dengan di sumber yang halal, sekolahnya gratis. Kita begitu, saya sampaikan. Saya kalau punya uang sekarang saya gratiskan seluruh kota, Pak. Itu lah. Karena belum kita danai bareng-bareng, dan saya terus berusaha di pusat dengan teman-teman. Saya bilang, ayo Bismillah, kita mohon pada Allah yang Maha Kaya, ya kan? Nah kemudian kita mulai itu, Pak, yang antum sebut mungkin dengan Baitul Mal atau apa itu. Kita tanya ke sejarah apa ya sumber dananya. Nah itu kita ulangi. Cuma karena baru memulai, secara hasil insya Allah tinggal menunggu, ya kan. Kalau Allah izinkan saya menunggu, bertahap insya Allah. Yang kedua, bicara dengan teman-teman di cabang seperti Malang atau yang lainnya, kita akan ukur. Karena teman-teman baru memulai terus tiba-tiba dikasih 5 tugas, wah berat. Kasih 1 tugas dulu, jalan kasih tugas kedua, jalan kasih yang ketiga, gitu Pak. Jadi gerbongnya disambungin pelan-pelan sampai dia siap gitu. Nah tapi jazakallahu khair kalau memang seperti tadi itu bisa, Pak. Itu satu pemikiran sumbangsih yang barokah, insya Allah dibalas Allah dengan kemuliaan. Silahkan berbicara dengan teman-teman di sini, tim di sini. Ini luar biasa, insya Allah berbalas dengan kemuliaan dan kebaikan, insya Allah. Baik, wallahualam bishawab, saya kira itu sudah 6:30 kita akhiri. Mohon maaf atas salah kurangnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.